Selamat sore rekan-rekan sekalian, jumpa lagi sore hari ini tentunya dalam bincang inspiratif. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Kak Santi. Ya. Selamat sore Kakak. Sore. Ya. Terima kasih sudah berkenan menerima kami untuk obrolan inspiratif ini di channel Maximus Nasentian. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya ada di teras rumahnya Kak Santi. Tidak seperti biasanya di teras-teras rumah ada gantungan sarung seperti ini teman-teman. Sehingga kenapa ini sosok ini saya pilih menjadi sosok inspiratif dalam perbincangan kali ini, karena hal yang dilakukan ini merupakan hal yang inovatif. Jadi kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada inspirasi. Selamat sore sekali Kak Santi. Sore. Iya. Kak Santi, ini apa ya, menurut saya menarik di mana di banyak tempat lain generasi muda masih mengeluh soal lapangan pekerjaan yang tidak ada. Nah, Kak Santi sendiri sudah punya pekerjaan tetap, tapi juga mengembangkan ini. Nah, ini yang menurut saya luar biasa dan kita bisa bercakap-cakap soal ini. Yang pertama Kak Santi, ide awalnya. Semua pasti berangkat dari ide. Nah, Kak Santi punya ide awal untuk kemudian mengkreasikan seperti ini, itu ceritanya bagaimana? Awal jualan itu mama di kampung telepon, Ina, ini sarung begini kok punya belis juga belum dihantar-hantar ini. Iya. Sarung begini banyak ini Ina jual Kak. Karena belis belum dihantar. Mama simpan terlalu lama tidak bagus, jadi Ina jual dulu. Nanti kalau memang jadi hantaran belis, baru kita beli lagi. Iya. Terus waktu itu kebetulan perbuk juga. Yang mendorong bahwa harus mengenakan pakaian adat itu. Iya. Dari situ suruh, ayo mama, kalau gitu saya pergi jemput biar saya jual. Sahabat, Kak Santi di kampung mana nih? Pepak Lubagolit. Oke, Pepak Lubagolit terus ya. Terus posting, ternyata peminatnya banyak. Dari situ keterusan. Iya. Jadi waktu itu setiap minggu hampir jemput tenun itu ya 30 lembar begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini ide awalnya sederhana sekali ya Kak Santi ya. Ada banyak sarung yang itu di kampung pasarannya tidak ada. Jadi mama menawarkan begitu ya? Iya, begitu. Dan media yang digunakan awal itu adalah Facebook. Oke, Kak Kak. Santi mungkin bisa menceritakan lagi yang Facebook ini. Iya. Bagaimana bahasa yang digunakan, lalu bagaimana kenapa harus memilih Facebook untuk share ini gitu? Karena berpikirnya bahwa teman-teman di Facebook yang di luar daerah itu kan banyak. Waktu itu kan lagi getol-getolnya juga orang pakai tenun Iya betul. Sehingga ya sudah posting. Jadi waktu itu pembeli saya itu orang kita di sini, tapi tinggalnya di Lahad Datu Di Malaysia. Iya. Jadi pengiriman waktu itu keluar daerah yang sarung-sarung biasa kayak gini. Dia maunya waktu itu. Iya. Habis itu teman-teman yang di sini, karena memang tiap bulan apel harus pakai tenun. Jadi memang waktu itu teman-teman pegawai juga banyak yang beli. Jadi Kak Santi menggunakan media di Facebook untuk promosi selain menggunakan rumah. Kenapa harus di rumah dan ada begini nih? Selain yang di Facebook tadi. Karena saya lihat ya, Kak Santi, saya lewat di sini, kadang di depan jalan nih. Lalu belakangan ini sudah di sini. Kenapa harus memilih di rumah, lalu ada juga dipajang di jalan? Itu yang terpikir dari Kak Santi itu apa? Kalau taruh di depan atau di sini, biasanya teman-teman yang area Nabi di sini belanjanya langsung ke rumah. Iya. Mereka lebih suka melihat langsung tenun. Karena kadang posting di Facebook mereka kurang puas itu karena warna-warnanya kadang beda, karena foto pakai HP. Terus kalau taruh di rumah ya mungkin lebih, artinya saya sementara kerja di belakang di dapur, tidak terganggu juga toh.
Oke. Saya masih penasaran lagi dengan Facebook tadi. Iya. Facebook ini kan ya banyak menggunakan dengan ya sekedar misalnya memposting foto, Iya. kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik tidak menghasilkan nih. Iya. Nah, apa ya? Bagaimana Kak Santi punya pengalaman memposting di Facebook dan itu menghasilkan apa ya? Seintes apa membeli dari Facebook. Jadi bagaimana Kak Santi posting lalu komunikasi mereka itu seperti apa, lalu Kak Santi sampai pada kemudian barangnya sampai di tangan mereka dan Iya. mereka punya kesan seperti apa, mungkin diceritakan. Awal-awal jualan kalau posting langsung inbox. Inbox. Bisa tidak antar ke rumah. Nah, jadi awal-awal jualan saya hantar langsung ke tempat mereka. Nah, itu sampai 2019 setelah ini COVID. Iya. 20-an lah. Tapi capek juga karena sendiri. Sehingga kadang dibantu anak sulung, dia hantar. Setelah itu ya pajang di sini. Jadi kalau mereka Datang gitu. untuk area nagih bisa langsung ke lapang. Kalau yang keluar daerah tadi, itu Saya prosesnya pengiriman. bagaimana? Pengiriman. Jadi minta kirim foto keseluruhan, detail ukuran. Nah, setelah oke, deal, transfer uang, kita ngepak, kirim. Pakai selama ini pakai jasa pengiriman Lion Parcel. Jadi memang lebih cepat. Kak Santi pengalaman selama ini di mana saja untuk di luar daerah, baik di NTT maupun di luar dari NTT dan atau mungkin bahkan di tingkat internasional. Kalau di luar negeri ya tadi Malaysia itu, Malaysia terus Irian, Iya. Sumatera, Bandung, Jakarta, Jogja, Manado, Iya. Makassar, itu Kupang rutin. Kupang rutin ya. Kupang rutin. Itu Kak Santi semuanya rata-rata Kak Santi kenal mereka dan mereka kenal Kak Santi? Tidak juga. Oh iya. Jadi lewat Instagram. Kalau yang luar daerah lebih banyak di Instagram. Nah, Instagramnya Nini Sari Tenun. Ya, jadi Instagramnya Nini Sari Tenun. Iya. Nah, Nini Sari itu dari penggalan nama ya? Iya, nama terakhir saya. Oh iya, Nini Sari Tenun ya. Jadi, menarik ya. Bagaimana menggunakan media itu yang memberikan dampak positif. Iya. Sejauh ini kesan mereka bagaimana? Yang di luar tadi itu, bagaimana kualitas tenunnya, warnanya dan kepuasan mereka itu mereka nyatakan seperti apa? Rata-rata puas karena setiap kali mereka terima tenun pasti WA. WA. Saya ketika mereka membeli saya langsung beri nomor WA saya. Jadi saat terima, Kak, terima kasih tenunnya sudah sampai. Terus saya jawab ya, semoga berkenan. Bagus sekali, Kak. Berarti selama ini hampir tidak ada keluhan. Hampir tidak ada keluhan. Iya. Ya. Sabar Kak Santi. Tadi kan awal cerita tadi tenunnya ini didapat dari mama. Iya. Nah, dalam perjalanan kan permintaan makin meningkat nih. Iya. Nah, bagaimana Kak Santi mendapatkan tenunan-tenunan lain? Jadi saya beberapa penenun waktu dengar saya jual tenun, mereka hubungi saya. Kak, mau tidak jual kami punya tenun? Ayo, kalau gitu menenun. Yang selama ini tenunnya itu saja, saya mulai kasih motivasi, terus kasih gambaran bahwa tenunnya tuh harus begini. Kebetulan waktu itu lagi apa ya, Ibu Ibu Victor Laskoda juga kan, maksudnya dia mendorong itu. iya, sehingga saya bilang sama penenun, kamu harus tenun yang bagus, artinya harus kreatif. Tenunnya harus berwarna sedikit, kan tenun adonara kan rata-rata warna coklat kan. Betul. Gelap. Ayolah coba. Dari situ ada teman di Horinara, dia bilang, Ina kalau gitu kita dua jualan Kak. Oke, kau hubungi penenun di Horinara, saya punya adik-adik di Kulubagolit, sudah kita ini jualan sudah. Jadi dia apa? Ini yang dari Horinara semua ini.
Jadi, Jadi ini dari ada Horinara. teman yang menghubungkan penenun-penenun di sana. Itu untuk di Horinara. Di Horinara. Kalau di Pulau Bagolit saya sendiri. Saya sudah pegang 3 penenun. Jadi mereka tuh rutin. Iya, iya. Nah, mereka rutin setiap minggu. Jadi dari penenun itu dia sudah ceritanya sudah pekerjakan orang juga. Yes, keren, Iya. keren. Jadi 3 penenun tadi, ada 1 penenun yang dia misalnya saya minta tenun yang dengan harga begini, dia kasih kerjakan. Dia yang bikin Rancangannya Iya, rancangannya. Setelah itu dia kasih pekerjakan beberapa orang di kampung itu. Oh, Nah. iya, iya. Saya jeda sedikit Kak Santi. Teman-teman sekalian, ini menarik nih. Satu ide kecil, kemudian bisa memberi ruang kepada generasi muda lain untuk mendapat pekerjaan. Karena permintaannya banyak, penenun yang kurang, maka kemudian dicarilah tenaga-tenaga untuk menambah, untuk menghasilkan tenunan. Wah, ini luar biasa. Nah, Kak Santi memberikan motivasi kepada penenun di kampung untuk berani punya kreasi lain seperti Iya. itu memang terpikir sendiri atau karena menonton di mana atau melihat di mana? Saya sering lihat postingan Ibu Gubernur ya? Iya. Waktu itu Ibu Julil Skodak iya, gitu. saya sering ikuti postingannya dan Di Facebook atau Instagram? di Instagram. Instagramnya. Instagram, jadi saya main Instagram. Sahabat, tapi Kak Santi tertarik masuk lalu mau mulai melihat di Instagram memang karena tiba-tiba muncul saja begitu? Atau berteman begitu? Instagramnya Pak Saya Ibu Gubernur? ikuti Ibu. Ikuti. Saya ikuti Ibu Gub. Dari situ kan saya lihat, oh Ibu sering pakai baju tenun. Terus Warnanya begitu. iya, terus adik Santi Sima juga. Oh, Santi Simagawa Iya. juga ya? Iya. Gitu. Yang saya suka ikuti mereka punya postingan itu adik Santi Sima, Ibu Gub. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik di kampung, "Ayo bikin tenun lebih bagus lagi. Bikin tenun lebih bagus sehingga kita bisa pasarkan keluar daerah. Kasih motif yang bagus." Mereka semangat. Jadi ada satu khusus knowing. Ini. Ya, bisa diambil. Iya. Nah, Jadi itu dia sendiri, ada penenun yang memang khusus itu. Iya, saya punya ini. Jadi sekarang saya minta dia fokus ke nomi saja. Jadi dia fokus ke nomi untuk jahit baju. Iya. Terus 2 penenun lagi, mereka tenun yang pokoknya tenun-tenun begini. Terus yang kayak Jadi gini. ada kelompok-kelompok ya. Yang begini ya agak mahal ini. Kelihatan. Iya. Ini karena kayak motifnya begini. Kak Santi, saya lihat di postingan di Facebook itu foto-fotonya juga bagus. Ada kata-kata yang mengajak. Punya keterampilan foto juga ya? Atau naluri untuk ini foto gitu? Iya. Iya. Foto-foto Tapi itu saja. cara ya. Iya. Oke. Berikutnya Kak Santi, mungkin teman-teman yang menonton ini juga bisa diberikan gambaran sedikit ya soal harga. Iya. Lalu nanti ada kesempatan berikut juga mungkin Kak Santi bisa menjelaskan bahwa jualan Kak Santi ini beda lah, beda dengan sarung-sarung yang lain mungkin. Mungkin bisa dari yang paling murah. Sampai ke yang mahal coba ya. Kalau Tenun yang- untuk laki-laki dan perempuannya bisa dibedakan Iya. bagaimana? Jadi tenun yang seperti ini, Ya, bisa ke kamera boleh. ya, yang kayak gini. Ini kalau di Adonara biasanya dipakai untuk hantaran tambahan ke orang mati. Hantaran tambahan ke orang Iya, mati. jadi misalnya kita punya di sana seperti bailake atau raran istilah ya. Iya, betul. Itu kan ini sarung, salah satu sarung juga yang disusun di dulang-dulang itu. Iya. Kelihatan gitu ya. Iya. Kalau di sini teman-teman yang di luar daerah atau dari sini mereka beli untuk pakai. Ini termurah 300.000. 300 ya. Iya. Pegeri juga sering beli juga kan kemarin. Iya. Di Pena juga. Aku Pena, Pegeri, tamu-tamu dari luar Biasa membeli. biasanya Pegeri beli.
Berarti teman-teman yang termurah ada yang 300 sudah bisa dapat. Iya. Jadi kalau Novi malah ada yang murah. Novi yang begini 280. Oh iya iya. Iya, Itu untuk laki-laki teman-teman laki-laki. ya. Jadi ini ukuran sedang lah. Tapi ada yang termahal Novi. Ada yang 500.000 sampai 600.000 ukuran besar dari benang jahit Yamalon. Oh, Ah. iya, iya. Yang tidak luntur. Itu berapa tadi? 200? 280. 280. Iya. Oke. Berikutnya Novin dulu ya. Kalau ini sepertinya agak mahal ya. Yang tadi 300 ini ya karena agak besar dia. Ini. Dia besar. Ini dia agak besar sehingga dia masa beda harga juga tipis saja. Dia 300.000. 300.000. Iya. Mahal itu yang tadi benangnya Malon. Tapi dari benang jahit palapa dia kisaran Novi hanya sampai 300.000. Oh iya, itu paling tingginya itu ya. Iya. Untuk Novi. Jadi kalau saya punya di sini benang jahit itu setiap pembeli yang datang saya menjelaskan. Iya. Jadi ada benang jahit atau benang gulung kalau di kampung itu benang gulung palapa dengan benang gulung Yamalon. Benang gulung Yamalon ini yang ibu bupati juga sering pakai di bawah itu. Jadi benang Yamalon di sini harganya dari 500 sampai 700. 500. Itu juga yang membedakan dari kampung, bukan penenun dengan penenun, tapi setiap kampung punya standar harganya tuh beda-beda. Iya. Kayak begini. Oke, ya, Kak Santi, kita bisa lihat lagi yang lainnya. Tadi sudah di sarung yang ini ya. Iya. Mungkin yang jenis lainnya. Seperti ini. Kalau ini harganya 800.000. Oh, berarti Iya. makin naik ini ya. 800.000 dia ini. Kalau mahalnya itu kenapa? Apanya ya? motifnya banyak. Ini motif Yang ini. banyak. Orang Adonara bilang mowak. Dia banyak. Kalau mowak di Adonara itu dibuat di kampung Boleh. Boleh di jalan bawah. Iya. Boleh. Jadi dari wilayah Klubagolit atau Witihama, jalan atas kita yang membuat tenun, mowaknya pasti belinya di Boleh. Karena hanya orang Boleh yang bisa buat mowak motif seperti ini. Yang kecil-kecil begini saja mahal. Oke, membuat Iya, dia mahal. Ya, terus benangnya dicuci. Iya. Benangnya dicuci, terus pencelupan atau pewarnaan ulang. Itu yang bikin dia mahal. 800 ya. 800. Ini harga 600. Harga 600 dia hanya pencelupan tapi tidak pewarnaan ulang. Pencelupan tidak pewarnaan ulang. Iya. Jadi harganya lebih murah dari benang, orang Adonara bilang benang momere. Benang momere. Itu karena Ada hubungannya apa dengan ya? Kalau istilah kita di sana benang momere itu saya pernah tanya. Ada yang kapas asli momere, ada juga dari mungkin benang tekstil. Entah itu dibeli dari momere atau yang jelasnya orang Adonara selalu menjual tenun kalau benang momere pasti lebih mahal. banyak istilahnya juga ya. Iya, Terus yang lainnya? Sudah, kalau ini tenun wai balun. Saya juga jual tenun wai balun. Jadi tenun wai balun ini Berarti harganya ada terhubung lagi dengan penenun yang di sana. Iya. Punya penenun di wai balun. Ada mama tua. Setiap dia habis tenun, pasti anaknya menghubungi saya. Kakak ada tenun, mama ada buat
bisa ambil gitu. Kalau yang di sisi sana Kasanti, yang di sisi sana. Iya. Itu Ini yang tadi 300-an. 300 Iya. gitu ya. Jadi sekarang yang 300 ini saya juga punya reseller di sini. Nah, ada 2 yang rutin. Jadi mereka tiap bulan bikin arisan. Nah, teman-teman pegawai juga. Oke. Jadi mereka buka arisan tiap bulan. Setiap bulan mereka ambil. Kalau ini agak lain, ini warnanya nih Kasanti ini. Kalau ini kita Dia pesan punya sendiri. perbedaan. Oh, pesan sendiri. Ini kapas asli. Selain sarung ada ini ya, selendang. Selendang. Ya? Nah, coba selendang ini ditunjukkan. Ini kan. Kemarin kita di Jogja itu juga beli beberapa. Iya. Dan Nah. Selendang ini harganya 75.000. 75.000. Detail ukuran panjangnya 130 cm, lebarnya itu dari 12 cm sampai 15 cm. Kalau seperti Ada lagi yang lebih ada lebar gitu ya? ada. Mungkin itu. Hmm. Oh itu. Ya, kalau ini bagus. Ini dia mowaknya banyak. Jadi ini lebih ke khas Adonara. Dia harganya 150.000. Iya. Tadi setengahnya ya. Iya. Ah. 130, panjangnya lebarnya 25 cm. Bawah itu. Iya, bagus sekali. Tapi harganya masih bisa dijangkau lah harga. 150 murah. Iya. Nah, yang selama ini paling banyak dibeli, paling banyak dipesan itu yang mana? Yang agak menonjol tuh, agak dominan dipesan gitu. Kain tenun. Kain tenun ya. Iya. Kain tenun yang harganya 350 dengan 500 ini. Oh, tadi yang 350. Sejauh ini Kasanti ya apa ya, profitnya memuaskan ya. Ini kan sampingan. Iya. Lebih banyak membantu sih. Lebih banyak membantu. Iya. Saya sendiri turun menjemput tenun dari penenun ke penenun. Jadi setiap mereka telepon, Kak, tenunnya sudah. Oke. Nanti kakak jemput. Jadi setiap Sabtu atau Minggu saya turun jemput. Saya tidak mungkin meminta mereka untuk harus sewa ojek lagi, berapa lagi. Iya. Kan kasihan. Jadi setiap tenun ya paling ambil 25 atau 50. Ini lapaknya masih di rumah nih, di teras rumah. Iya. Nah, ada imajinasi tidak nih untuk punya lapak sendiri Ada. gitu? Oke, boleh diceritakan imajinasinya nih. Punya mimpi, paling tidak punya galeri lah. Punya mimpi juga bisa ikut pameran. Itu cuma kadang kalau dipikir waktunya juga, waktunya susah. Tapi punya toko Punya kecil, imajinasi toko galeri. kecil galerinya. Itu di dalamnya tenun, terus mungkin ada kerajinan tangan dari tenun, dari teman-teman lain yang mungkin menyumbang untuk ke lapak saya. Saya bisa ambil. Pernah ada adik dari SMA negeri, guru juga. Saya sering ambil kerajinan tangannya itu dari gelang, bandung, topi. Kalau topi dari adik ke Bebalun. Jadi Kasanti jualan lagi dari Saya jualan. Saya langsung ambil. Terus jualan di sini. punya tips khusus tidak untuk menawarkan jualan di media sosial? Kira-kira mungkin ada trik tipsnya, boleh dibagikan atau menjadi rahasia? Bagaimana komunikasinya begitu? Saya kalau ada tenun baru ya saya palingan foto yang bagus. Foto yang bagus. Mungkin dulu saya fotonya ya di meja begitu, tapi dengan sering melihat betul. ya di Instagram bagaimana postingan jualan, sering share di internet bagaimana supaya jualan kita menarik. Mulai dengan Mulai dengan foto-foto seperti itu itu. ya.
Jadi Kak Santi sering aktif di Instagram, ya? Instagram. Instagram Karena di untuk situ promosi banyak itu. banyak penjual-penjual tenun dari berbagai daerah. Bagaimana harapan untuk ke depan, tadi soal punya lapak, oke. Iya. Tapi kira-kira untuk membantu mama-mama mereka yang sedang mensupport sarung dari sana, kira-kira di Kak Santi punya pikiran itu akan lebih baiknya mereka bagaimana gitu, mungkin ada pikiran yang bisa disampaikan untuk mama-mama penenun mereka. Iya. Kira-kira mereka akan harus bagaimana gitu. Kalau selama ini kan mereka menenunnya ya seperti yang tadi pertama Iya. saya sampaikan, begitu-begitu saja. Jadi kita yang harus rajin berkomunikasi dengan mereka, beri arahan bahwa harus begini-begini. Contohnya saya punya penenun satu ini sampai sekarang dia setiap saya minta, ayo adek buat tenunnya begini, Kak kirim Kak motif, Kak kasih gambaran warna Kak. Sahabat saya potong sedikit, usia mereka rata-rata Kalau ada yang penenun, tua sekali, ada yang muda. 3 penenun saya ini usianya sekitar 30-an semua. Wih, itu Nah. bagus. Terus mereka juga pekerjakan, iya, Teman-teman lain lagi di situ. iya, untuk menenun. Mereka Adakah yang rancang anak sekolah motif, atau eh, mereka yang sudah putus sekolah begitu? kebanyakan ibu-ibu muda. Kebanyakan yang muda. Iya. Mereka sangat terbantu ya. Iya, artinya mereka tidak perlu berpikir untuk harus jualan ke pasar lagi, setelah menenun harus jual ke pasar lagi, itu tidak. Oh sudah ada kata Santi. Jadi mereka taunya bahwa ketika mereka nyetok tenun, saya langsung transfer ya. Kak Santi ada punya brand tidak ya? Brand khusus begitu? Belum ya. Tapi mereka hanya kenal saja. Kak Santi punya akun Facebook? Santi Kalis. Santi Kalis, ya. Di Instagram Nini Sari Tenun. Di Instagram Nini Sari Tenun. Kak Santi sekarang di kantor mana ya? Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, ini di Dinas Kesehatan punya kecintaan terhadap tenun, membantu mama-mama di kampung, dan mulai dari lapak di teras rumah. Ini sangat inspiratif. Terakhir Kak Santi, mungkin ada pesan untuk ke generasi muda yang ya bisa melihat kemajuan digitalisasi informasi ini sebagai peluang. Mungkin 1-2 pesan bisa disampaikan. Ayolah adik-adik, tidak melulu harus di kantoran kan kita kerja. Banyak peluang kerja. Seperti di kampung kita ada jagung titi, ada tenun, kerajinan-kerajinan. Kenapa kita tidak kembangkan begitu? Harus berani. Saya selalu sampaikan ke keponaan, seperti keponaan di kampung, ayolah bantu baik kamu ke penenun, bila perlu kamu yang nyetok ke wae, kamu ambil, kamu yang nyetok ke wae saja. Kita artinya punya kerjaan itu bukan harus di belakang meja, harus di kantor, tidak kan? Kuliah pulang kan bukan harus tes PNS. Bila swasta, ayo. Teman-teman sekalian, ini di ujung percakapan inspiratif ini, Kak Santi punya beberapa pesan untuk generasi muda ini ya Kak Santi. Yang pertama, harus berani menangkap peluang tentunya ya. Kuliah pulang bawa status sarjana, tapi tidak harus punya orientasi kerja di kantoran. Ada banyak peluang yang bisa dikerjakan. Kalau Kak Santi dan beberapa teman lain sudah mendorong di sarung, ya teman-teman lain misalnya jagung titi, ikan kering, atau kerajinan-kerajinan dari bambu, anyaman-anyaman, itu semua bisa diberikan peluang begitu. Ya, Putri Petani, ya, itu kan bagus. Di kampung kami ada lagi Ade Okta Pianus Bali. Itu kan dia punya kising, keripik singkong. Itu juga menarik.
Terima kasih Kak Santi sudah berbagi. Ada beberapa nilai positif yang boleh kita petik dalam percakapan inspiratif hari ini, bahwa yang pertama ada keberanian untuk memulai, lalu dengan menggunakan potensi yang ada. Nah, ide awalnya tadi begitu sederhana, bagaimana mama telepon di kampung karena adat tersedia sarung di sana, urusan adatnya belum tiba, bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Media sosial menjadi ruang itu, dan lapak di teras rumah ini menjadi inspirasi dan menjalin jejaring sekian banyak orang di luar Flores Timur, di luar NTT, dan kan santai kerjanya teman-teman sekalian. Demikian teman-teman, ini percakapan inspiratif, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mulailah mengembangkan potensi dari kampung kita masing-masing. Kak Santi saya rekomendasikan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Nanti boleh juga tinggalkan komentar dalam postingan-postingan di Kak Santi, dan bisa bangun komunikasi lebih intens lagi untuk berkolaborasi, bersinergi untuk boleh mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita masing-masing. Selamat sore, salam inspiratif. Terima kasih.